Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Syarif. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode SAW atau Simple Additive Waxing. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang terdapat dalam SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja konsep dasar metode SAW, yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi, metode SAW ini sering dikenal juga dengan metode penjumlahan terbobot. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mencari normalisasi dari masing-masing kriteria. Ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu ada dua. Apabila atributnya yaitu keuntungan atau benefit, maka akan menggunakan rumus yang di atas ini, yaitu nilai XIJ dibagi dengan maksimum nilai XIJ. Jika yang dicari yaitu atribut biaya atau cost, maka akan menggunakan rumus seperti ini, yaitu min XIJ dibagi dengan XIJ. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif. Rumusnya yaitu penjumlahan dari bobot dikali dengan nilai yang sudah ternormalisasi. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan hasil terbesar. Nilai P1 atau preferensi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang akan melakukan rekrutmen 2 calon programmer. Kriteria yang dibutuhkan yaitu yang pertama pengalaman kerja, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga yaitu jarak tempat tinggal. Nah, bobot dan nilai kriteria seperti pada gambar di samping. Nah, di sini tuh bisa kita lihat kriteria pertama yaitu pengalaman kerja dengan bobotnya 40%, kriteria yang kedua pendidikan dengan bobot 30%, dan kriteria yang ketiga jarak tempat tinggal dengan bobot 30%. Dan di sini kita bisa lihat nilai dari kriteria-kriteria tersebut. Oke, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama mencari normalisasi dari masing-masing kriteria. Jadi dari kriteria yang 3 ini kita akan menentukan yang mana yang termasuk kriteria benefit dan kriteria cost. Jika dilihat pada kriteria yang pertama ini pengalaman kerja, maka ini masuk ke kriteria benefit atau keuntungan karena kita ingin menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi yang memiliki pengalaman kerja yang paling lama gitu. Untuk kriteria yang kedua atau C2 ini pendidikan. Nah, di sini juga kita menginginkan hasil yang maksimal. Jadi kita akan menggunakan kriteria benefit atau keuntungan. Nah, yang ketiga jarak tempat tinggal. Di sini kita akan menggunakan ini untuk kriteria cost atau biaya. Karena semakin dekat jarak tempat tinggalnya dengan perusahaan itu akan lebih bagus. Nah, langsung saja untuk perhitungannya seperti ini. C1 dan C2 itu termasuk kita tadi sudah tentukan dia kriteria benefit. Jadi rumusnya yaitu di C1 ini kita lihat yang mana yang memiliki nilai maksimum. Nah, yang memiliki nilai maksimum yaitu 1, maka di rumusnya kita masukkan 0,5 nilainya dibagi dengan nilai maksimum. Nilai maksimum yaitu 1. Nah, untuk alternatif yang kedua yaitu kita masukkan 0,7 dibagi dengan 1 nilai maksimum. Untuk alternatif yang ketiga yaitu 1 dibagi dengan 1. Nah, untuk alternatif kedua di sini kita menentukan lagi yang mana yang nilai maksimum karena termasuk benefit kan. Jadi hasilnya yaitu 1. Langsung saja dimasukkan, jadi hasilnya 0,8 dibagi 1 nilainya dibagi 1, 1 dibagi 1, dan 0,7 dibagi 1. Nah, untuk kriteria yang ketiga
karena dia minimum, jadi kita mencari dulu di sini yang mana yang termasuk nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu 0,5. Jadi ketika dimasukkan di rumus yaitu nilai minimum dibagi 0,5, nilai minimum 0,5 dibagi 0,5, dan 0,5 nilai minimumnya dibagi 0,7. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ketika sudah dibagi, sehingga kita sudah mendapatkan matriks yang ternormalisasi. Nah, untuk langkah keduanya yaitu tadi mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, jadi rumusnya kan penjumlahan dari nilai bobot dikali nilai yang sudah ternormalisasi. Nah, nilai bobotnya C1 tadi kan 40%, C2 30%, dan C3 juga 30%. Maka kita kalikan 0,5 dikali 40%, kemudian 0,7 dikali 40%, dan 1 dikali 40%, dan seterusnya untuk C2 dan C3. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan hasil perkaliannya, kita tinggal menjumlahkan setiap alternatif. Contohnya pada alternatif KAFI ini, maka kita akan menjumlahkan 0,2 ditambah 0,24 ditambah 0,3. Nah, untuk hasil yang lebih lengkapnya ini penjumlahan masing-masing alternatif. Nah, KAFI jumlahnya yaitu 0,740, Indra jumlahnya 0,880, dan Fitri jumlahnya yaitu 0,24. Nah, setelah kita mendapatkan ini, langkah terakhir yaitu menentukan hasil terbesar. Jadi nilai preferensinya tadi itu kita rankingkan sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita rankingkan, kita bisa mendapatkan dua calon programmer yang akan direkrut menurut hasil perhitungan metode SAW ini, antara lain yaitu Indra dan Fitri. Oke, itu saja langkah penyelesaian dari metode SAW. Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.